Sampai di mana sebetulnya saya kenal tentang sosok Pak Prabowo ini? Beliau adalah seseorang yang mau berkorban untuk kepentingan bangsa dengan tidak punya keinginan yang lain. Pengenalan yang dalam inilah yang saya pahami bahwa seorang sosok Prabowo ini adalah orang yang dia melakukan apa saja, berkorban apa saja demi kepentingan bangsanya. Kemudian pada saat saya setingkat dengan beliau sebagai sesama komandan batalion itu di satu brigade 17 lintas udara, dia selalu menanyakan, dia komandan batalion 328, saya komandan batalion 330. Dia selalu menanyakan kepada saya apa kekurangan batalion 330. Dia panggil saya Bang. Bang, waduh banyak sekali. Saya bilang, apa, sebutkan aja. Sebutkan apa yang dia lakukan, dia bantu. Padahal bukan satuan dia. Ya bukan satuan dia, bantu. Bahkan pada saat saya mau berangkat melaksanakan operasi ke Timur-Timur, dia sedang sekolah seskoat di Bandung. Base saya ada di Cicalengka di Bandung. Dia datang malam-malam ke tempat saya, besok saya mau berangkat. Dia hanya mengatakan, apa yang bisa saya bantu, Bang? Abang untuk bertugas, abang harus baik, harus sukses. Pengenalan seperti ini itu yang saya dalami betul secara, maaf saya agak emosian. Saya punya harapan besar pada dia. Ya, saya punya harapan besar pada dia apabila dia berada pada puncak jabatan di negeri kita. Insya Allah negeri kita akan baik. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Djamari Tjaniago lahir di Padang, Sumatera Barat pada 8 April 1949. Ia merupakan lulus Akabri tahun 1971. Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat pada 2004 dengan pangkat terakhir yaitu Letnan Jenderal. Karir Djamari di kemiliteran tanah air telah kenyang akan pengalaman. Sejumlah jabatan strategis di TNI sudah pernah ia emban. Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak Mei 1998 hingga November 1999. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000. Karir Djamari makin moncer tatkala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004. Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, di mana ia memutuskan Prabowo melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997 sampai 1998. Djamari Tjaniago dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan pada 17 September 2025. Selain itu, Djamari juga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan oleh Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di Tentara Nasional Indonesia. Djamari mengaku mendapat pesan khusus dari Prabowo untuk menggunakan sisa umurnya untuk kepentingan bangsa dan negara. PR pertama Pak dari Presiden Pak. Kan kemarin ada tuntutan publik untuk reformasi Polri, untuk itu apakah itu akan jadi sorotan atau prioritas Bapak sebagai Menko Polkam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. tantangan terbesar sekarang apa Pak?
Kemarin Kenapa? Komunikasi awalnya dengan presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati pada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman, Ya itu gimana melihatnya Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang. Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko pasca demo ricu itu ada jadi concern juga di salah satu Kenapa? penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi Berarti ini langsung kerja Masih ada orang bilang setelah demo Saya nanti ke sana. hari ini ya Pak langsung Iya, kerja. langsung ke sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara di interim. Koordinasi polisi dan TNI gimana Pak? Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita, ya. Pak Prabowo Kita harus bersatu, nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah belum tahu, kok saya tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? dihubungi presiden sejak kapan Lain Pak? kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke Pak. Dihubungi Janji ya Pak ya. Akhirnya ditunjuk jadi Menpora itu gimana prosesnya? Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi kan ada aturan tidak boleh ada ikut campur pemerintah Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi berarti akan dilepas nggak Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari Semua aturan dari FIFA. Pak Erik untuk BUMN gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada Saya nggak dalam tahu. bentuk kementerian. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. dilebur ke Darantara Pak. Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda.